anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah, bukan sebaliknya. Saya ditampar. Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Dan nanti kita kalau anak tuh melakukan yang salah, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak buah. Andra Soni harus belajar banyak kepada Kang Deddy Mulyadi. Andra Soni, Gubernur Banten, harus belajar banyak kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dalam sebuah pidato, Kang Deddy mengatakan, seorang guru jangan sampai tidak dapat mendapatkan haknya untuk mendidik. Maka netizen pun ngamuk, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh seorang wali murid yang ini sepertinya harus bisa belajar banyak juga ya. Karena jangan sampai kemudian ada seorang murid yang merokok, artinya dia melanggar. Ini diberikan kesewenang-wenangan, dibela, mau dibawa kemana moral pendidikan kita. Maka kita harus mengerti apa yang disebut sebagai falsafah pendidikan. Tidak semuanya harus, oh ini laporkan, oh ini nggak bisa begitu. Ini saya marah karena ini berkaitan dengan pendidikan. Saya pun sebagai orang yang bergiat di dalam dunia pendidikan. Ya, tidak bisa seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah Bapak Andra Soni sekarang sudah mencabut tentang apa namanya? Status kepala sekolah yang tadinya sempat dicabut, dinonaktifkan, sekarang sudah diaktifkan dan dipertemukan, didamaikan. Saya tidak tahu kalau ini tidak viral, apakah Bapak Andra Soni akan tetap mencabut atau tidak mencabut. Kita lihat dulu nih beberapa tanggapan netizen ya. Silakan. Viral di media sosial ada kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga dan juga muridnya yang sempat saling tegur, kemudian ada yang nggak terima pada saat ditegur. Nah itu akhirnya berujung pada memaafkan satu sama lain. Jadi singkatnya, kepala sekolah yang mendisiplinkan siswa yang ketahuan merokok, kemudian dinonaktifkan karena dianggap melakukan kekerasan saat mendisiplinkan anak didiknya. Kini kasusnya ini bergulir di mana para siswa turut memprotes Kapsek melakukan kekerasan sampai dengan menggelar demonstrasi dan juga mogok belajar, minta kepala sekolahnya dicabut dan juga digantikan. Akhirnya Gubernur Banten Andra Soni ini mengambil sikap untuk mempertemukan antara kepala sekolah yakni Dini Fitria dengan siswa yang inisialnya adalah ILP, hingga akhirnya tercapailah kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian mereka saling memaafkan, Pak. Nah, ini harus patut dicontoh. Betul. Karena ujungnya adalah saling memaafkan. Jadi semua pertemuan ini pemirsa dilakukan secara tertutup di ruang kerja Gubernur Andra di Kota Serang, dan ini adalah catatan bagi dunia pendidikan. Merokok di lingkungan sekolah pasti ya melanggar aturan. Tapi kalau dugaan kekerasan ini juga harus diselidiki sampai tuntas. Nah, pihak sekolah akhirnya menyerukan kepada para siswa untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini dan hanya bersaing untuk hal-hal yang positif. Andra Soni cabut status nonaktif guru yang tampar muridnya. Pak, bukan ditampar tapi dididik ya. Garis bawahi, bukan ditampar tapi dididik. Untuk anak sebedegong itu mah ya. Ngomong-ngomong Bapak kok jiper ya. Setelah dirujak sama netizen Bapak jiper ya. Jangan jiper Pak, dari pemimpin itu harus lurus ya. Setelah viral, Gubernur Banten Andra Soni mencabut sanksi penonaktifan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Itu kepala sekolah yang kemarin viral dinonaktifkan gara-gara menampar siswanya yang ketahuan merokok. Seharusnya sebagai orang tua, kalau aku ini ya, itu bersyukur guru atau kepala sekolah mendidik anak kita. Kalau sempat didiemin aja, dibiarkan kebiasaan merokok itu malah menjadi-jadi. Malah nih kalau zaman dulu itu hukumannya lebih parah lagi. Terima kasih kepada guru seluruh Indonesia. Tetaplah semangat mendidik generasi bangsa Indonesia. Ayo teman-teman semua, kita kasih semangat untuk seluruh guru di Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak guru berkualitas untuk menciptakan generasi emas di Indonesia masa depan. Mudah-mudahan Indra nggak kayak gitu supaya cita-cita tercapai. Nah, kalau orang tua kan tergantung anak. Orang tua kan tergantung laporan anak. Mudah-mudahan kau bisa jelasin ke mama, ke papahnya gitu ya. Hari ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk bincang-bincang ya, intinya beliau memaparkan bahwa karena kemarin melalui Dinas Pendidikan saya mendapatkan
surat penonaktifan sementara sebagai kepala sekolah, maka hari ini beliau mengundang bahwa tujuannya adalah bukan memberhentikan, tetapi untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah terkait aksi yang mogok 3 hari itu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan ini, anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini, gitu. Jadi apa yang beliau ambil kebijakan ini sudah tepat. Untuk menyelamatkan dunia pendidikan kan tidak boleh mogok itu, karena hakikatnya ada gedung sekolah adalah untuk belajar. Supaya kejadiannya tidak kemana-mana, saya tadi mengundang mamanya, saya mengundang mama, tapi mungkin ada halangan, nggak apa-apa. Tapi intinya, saya sudah tanya ibu, saya pengen nanya sama kamu, saya nanya sama guru-guru, ini teman-teman di sekolah itu, pertama, sekolah itu adalah tempat dididik, ya. Sekolah itu tempat orang belajar. Jadi Indra sama ibu, ya mudah-mudahan Indra paham maksud ibu. Ibu juga bisa introspeksi juga, mungkin saking kita kayak Fighter, semangat. Iya, terlalu bersemangat dalam profesi kita sampai mungkin ada salah kata, salah apa. Tapi kan bukan berarti gara-gara itu hubungan guru dengan anak murid tidak baik. Kita pengen anak-anak di Banten prestasi, maka pelan-pelan kita pengen sekolah. Anak-anak yang nggak bisa sekolah di negeri, sekarang udah kita kasih sekolah gratis. Itu keberpihakan kita. Nah, kita kepengen proses belajar mengajar itu di sekolah juga berjalan lancar. Ya, kita disiplin, penegakan disiplin perlu, tapi tetap harus ngikuti koridor-koridor. Nah, kalau ada gesekan, ya selesaikanlah di dalam, kan kita bisa selesaikan baik-baik. Anak sekolah ketahuan merokok, dimarahin sama gurunya, bahkan katanya main fisik, tapi malah gurunya yang dinonaktifkan sama gubernurnya. Ini anomali sekali. Zaman dulu nih, zaman saya masih sekolah, itu kalau kita bikin masalah di sekolah, ditampar kayak atau apa gitu ya, zaman dulu ya, ini mah zaman dulu, bukan zaman sekarang yang generasinya emang kayak begini emang. Itu nyampe rumah kalau laporan sama orang tua, ya saya ditampar lagi sama orang tua gitu. Ini mah aneh, udah jelas anak sekolah kan ada larangan merokok nih, dilarang merokok. Artinya sang kepala sekolah sih menurut saya udah benar melakukan hal itu. Di luar apa yang terjadi ya, pokoknya menegur lah, intinya menegur, mau pakai tampar atau segala macam, intinya menegur. Ini malah kepala sekolahnya yang dinonaktifkan oleh gubernurnya dan mendapatkan sanksi dan segala macam lah, dan terjadilah pro kontra di kalangan netizen. Yang paling parah hari ini adalah biasanya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh apakah itu pimpinan lembaga ataupun misalnya pimpinan daerah segala macam, itu berpatokannya pada ramainya suara netizen. Udah kacau emang. Yang seharusnya dilakukan adalah justru memberikan pendampingan kepada kepala sekolahnya yang udah jelas sedang menerapkan kedisiplinan terhadap anak-anaknya. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika anak dititipkan ke sekolah, maka yang saat itu bertanggung jawab terhadap anak kita, keselamatan, pendidikan dan segala macamnya adalah guru-gurunya di sekolah. Maka percayakan kepada guru-gurunya. Lagian kalau cuma ditampar emang bisa mati? Kan anaknya juga nggak mati. Justru diingatkan di sekolah gitu. Aduh, ampun lah, ini mah emang udah anaknya salah merokok di sekolah, orang tuanya nggak terima karena anaknya ditampar, dilaporkanlah segala macam, yang berujung pada gurunya bahkan atau kepala sekolahnya dinonaktifkan oleh gubernurnya. Kacau emang udah. Gubernur Banten untuk menonaktifkan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga. Ini merupakan simbol bahwa Gubernur Banten merestui bahwa sekolah-sekolah yang ada di Banten boleh merokok. Jadi nanti buat bapak dan ibu guru yang ada di Banten, kalau melihat siswanya yang ngerokok, ya udah biarin aja. Toh gubernur juga sudah merestui, kan begitu. Karena gue lihat kenapa? Karena hari ini Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, ataupun pemerintah, ataupun dinas pendidikan, ini gak objektif. Kenapa gue bilang gak objektif?
Harusnya sebelum melakukan keputusan untuk menonaktifkan kepala sekolah, mereka melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jangan langsung mengambil keputusan yang reaksioner untuk menonaktifkan kepala sekolah SMN 1 Cimarga. Jadi aneh juga zaman sekarang ya. Kalau dulu gue juga anak bandel, suka ngerokok juga gue dulu di sekolah. Gue pernah ketahuan ngerokok sama guru. Ya wajar lah kalau dicolek-colek dikit kan. Terus gue ngadu ke orang tua, bukannya dibela tapi malah ditambahin tuh. Jadi aneh sama murid sama orang tua sekarang gitu. Jadi untuk apa kepala sekolah melakukan tindakan yang memang spontan tanpa ada maksud dalam kebencian, yang menurut gue itu wajar-wajar saja begitu. Toh peraturan juga harus ditegakkan begitu. Dan toh itu juga adalah tindakan yang memang reaksioner, yang spontan, bukan tindakan yang memang berdasarkan kebencian. Tuh lu lihat baik tuh kelakuan gubernur yang isi otaknya itu tai kebo belepetan di mana-mana. Lu lihat beno, Gubernur Banten nonaktifkan kepala sekolah yang tampar siswa kedapatan merokok di sekolah. Dah, goblok. Arisya nanaunan anjing. Dia zaman gua sekolah dulu ya, kalau ngerokok di sekolah ketahuan be sama guru itu digaplok itu pakai penggaris. Lu tahu kan penggaris yang kayu itu? Itu digaplok itu. Terus zaman gua sekolah dulu itu gurunya yang lapor ke orang tua, bukan anak siswanya. Ya, udahlah ditampar guru, ditampar orang tua. Lah, zaman sekarang heran banget dah gua. Anak sekolah ketahuan ngerokok di sekolah ditampar sama guru. Lah, gurunya yang dipecat. Lagian gua heran sih siapa ini yang milihnya nih, yang milih gubernur begini. Dah, Arisya nanaunan goblok sia. Ya, bagong sia, waing kadek cili dia. Saharana di mana imahna ya jelema. Dah, pengen be gugal blog. Gubernur Banten keren banget, telah menonaktifkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga ya. Udah dinonaktifkan karena kasusnya yang lagi viral, karena menampar anak muridnya yang telah merokok di sekolah, ditampar dalam tanda kutip karena informasinya kepala sekolah itu tidak sengaja menampar. Anaknya juga masih sehat walafiat, tidak sakit, mungkin apa ya sakit dia, nggak tahu sih ya. Untuk murid-murid, anak-anak sekolah di seluruh warga Banten, kalau mau merokok di sekolah silahkan, nggak apa-apa, boleh. Nanti kalau dimarahin sama kepala sekolah, dimarahin sama gurunya, ada yang membela. Siapa? Gubernur Banten. Keren kan gubernurnya? Gemes aku. Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah karena menampar siswa yang merokok. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Ini dunia pendidikan ini udah mulai edan, apa gimana ya? Kok kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gue dulu. Dan masalahnya, permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya. Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter, tau nggak lo, itu melayang ke atas pala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi nonaktif ini, gubernurnya gimana sih? Pak, ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya, akan ada banyak netizen yang bilang, iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya, gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya, masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh nggak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lu beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lu kasih sekalian beliin koreknya. Makin gue lihat-lihat ya, makin gue telaah nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu. Nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Walaupun sebetulnya apapun itu, melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Kayak kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya.
dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurut gue juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lu lihat ibunya malah lapor polisi, ibunya malah malah ngebelain anaknya, malah nggak terima dan segala macam. Nggak terima, oke. Tapi anak lu ditegor nggak? Dikira anak Gen Z sekarang bisa kali dinasehatin cuma dari mulut doang apa? Dan yang gue pertanyakan ya, orang tua muridnya itu siapa? Kok bisa langsung sampai gubernur yang turun tangan menonaktifkan kepala sekolah tersebut? Backingannya siapa? Kuat sekali. Padahal jelas-jelas anak lu yang salah, Bu. Anak lu ngerokok ya. Kalau lu belain anak lu, berarti lu benar-benar mendukung anak lu untuk ngerokok ya. Kayak nggak masuk akal banget lu tuh. Apa sih? Percaya nggak dengan membela kesalahan anak ya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi kalau dibela dan itu dibiarkan ya, itu akan membuka peluang untuk sang anak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Nanti ketika ngelakuin kesalahan lagi yang lebih besar ya, dimaafkan dan dibelain lagi, ya nanti anak itu akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Pantesan ya kalau banyak orang yang bilang Gen Z sekarang tuh mentalnya cere-cere, mentalnya dangkal-dangkal. Ya gimana nggak dangkal? Orang masalah ditegur paling ditampar dikit sama gurunya permasalahan ngerokok, jelas-jelas dia yang salah, terus dia ngadu. Dia ngadu ke orang tua, berlindung di balik ketek emaknya. Habis itu kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan ya. Pertanyaan gua kayak tadi, ini orang tua muridnya tuh siapa? Bisa-bisanya langsung gubernur Banten loh yang turun tangan. Udah gitu gubernur Bantennya juga kata gua TOLOL. Bisa-bisanya lu menonaktifkan kepala sekolah, jelas-jelas muridnya yang salah. Waras gak sih lu jadi gubernur? Harus juga tuh gentlenya jagoan gitu, wani ngarokok di sekolah. Giliran ditambah. Oke, itu dia teman-teman. Jadi saya kira Bapak Andreasoni harus bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang layak untuk menjadi pemimpin di daerah Banten. Jangan sampai citra Banten kemudian terhalangi karena tidak ngerti falsafah pendidikan. Ketika ada seorang guru yang memberikan pelajaran kepada anak ini malah dibela. Yang seharusnya dididik tetap. Maka KDM dulu ada barak militer itu agar supaya orang-orang kayak gini ini bisa tahu diri. Orang tuanya bisa biar harus tahu diri juga. Guru itu diberikan kewenangan untuk bagaimana mendidik anak dengan baik. Kalau seumpama sudah berlebihan, baru ini kan cuma digambar, Pak. Generasi boomers saya kira sudah tahu. Kalau dulu dia misalkan ada masalah di sekolah, dimarahin sama gurunya, terus dia lapor ke orang tuanya bukan datang ke sekolah untuk memarahi guru, tapi untuk menggampar si anak ini. Kecuali kalau si guru ini sudah keterlaluan. Lah wong ini kok apa namanya? Si guru ini mendidik kok. Kenapa ditampar? Karena merokok. Saya perokok berat, tetapi saya tidak membenarkan siapapun harus merokok di tempat sekolahan. Karena anak ini kalau dibela, nanti kebiasaan sampai besar. Ketika kebiasaan sampai besar, tidak ada moralitas lagi di sana. Falsafah pendidikan yang dijunjung, yang harus kita yang harus kita pegang secara teguh, kemana nanti akan berlari? Anak-anak sekolah seperti anak-anak tidak sekolah. Sekolah sepertinya gagal mendidik anak bangsa. Bahkan sampai mogok itu malu-maluin. Malah kepsek yang menjadi bulan-bulanan. Ini malu-maluin, sungguh malu-maluin teman-teman. Oke, katakan tidak terima, tapi bagaimana kemudian moral sekolah, harga diri sekolah, ketika petantang-petantang anak berani merokok di sekolah, itu kan satu hal yang tidak etis, Pak. Ya, jadi saya mohon untuk kemudian bisa dewasa lah, bisa memimpin dengan cara yang baik. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.